Bicara kelebihan, Anies itu sebagai Gubernur DKI Jakarta, epicentrum Indonesia, sehingga Anies selalu menjadi perhatian publik ramai, menjadi perhatian elit, bahkan menjadi perhatian media. Jadi secara positioning, Anies diuntungkan, ujar Ali kepada kantor berita politik RMOL. Positioning Anies mampu membawanya kepada peluang RI1. Cerita success story Jokowi juga berasal dari Gubernur DKI. Jadi kalau orang yang sudah menjadi Gubernur DKI kepleset itu kira-kira jadi presiden. Kira-kira begitu bahasa warung kopinya tandas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, Sobat RH sekalian. Ini terkait dengan Anies Baswedan lagi ya. Anies Baswedan rupanya sangat disukai oleh Sobat RH sekalian rupanya ya. Jadi kita bahas lagi Anies Baswedan, kita bahas juga Giring Ganesa ya. Tapi ini ada pendapat yang mengatakan Anies Baswedan itu diuntungkan. Diuntungkan karena apa ya? Sampai dibilang kepleset pun bisa jadi presiden. Is it? Apakah benar ya? Harus kita lihat dulu apa maksudnya dari berita ini sebagaimana dilansir oleh Rakyat Merdeka Online. Di Rakyat Merdeka Online, Anies diuntungkan positioning, kepleset saja bisa jadi presiden Indonesia. Republik Merdeka Online ya. Posisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam setiap simulasi pemilihan, baik survei maupun polling ya, masuk ke dalam 3 besar atau top 3. Pada polling RMOL Vote yang diselenggarakan selama 2 pekan sejak Senin hingga ditutup pada Senin 27 Juni per pukul 00 WIB, Anies menempati urutan ketiga dengan perolehan 10.162 dukungan atau 14,59%. Menurut Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Asi Ali Rifan, metode yang digunakan antara polling dan survei jauh berbeda, yakni dalam hal metode sampling responden. Meski begitu, setidaknya polling RMOL Vote memberikan gambaran tentang basis pendukung dari satu sosok yang potensi menjadi calon presiden untuk Pilpres 2024. Sehingga dalam konteks peluang Anies menjadi baca pres 2024, Ali berpandangan potensinya cukup besar. Apalagi jika melihat positioning kini menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat. Positioningnya ya, bicara kelebihan, Anies itu sebagai Gubernur DKI Jakarta, epicentrum Indonesia, sehingga Anies selalu menjadi perhatian publik ramai, menjadi perhatian elit, bahkan menjadi perhatian media. Jadi secara positioning, Anies diuntungkan, ujar Ali kepada kantor berita politik RMOL. Kelebihan Anies yang mampu duduk dan berhasil dalam jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bagi Ali adalah satu kelebihan dari balik cerita sukses Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang juga memuncak karirnya lewat jabatan kepala daerah di ibu kota negara. Oleh karena itu, mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia ini meyakini positioning Anies mampu membawanya kepada peluang RI1. Cerita success story Jokowi juga berasal dari Gubernur DKI. Jadi kalau orang yang sudah menjadi Gubernur DKI kepleset itu kira-kira jadi presiden. Kira-kira begitu bahasa warung kopinya tandas Ali. Ya, sahabat sekalian, itu tadi ya. Mungkin berlebihan juga ya, tapi yang jelas itu adalah pendapat, dan pendapat itu banyak yang suka kadang-kadang ya. Oke. Tetapi tentu tidak semudah itu. Ada ibarat mau pergi ke suatu tempat, maka
Anies Baswedan hari ini belum punya kuda, belum punya mobil, alias belum punya vehicle. Padahal perjalanannya tidak mungkin ditempuh dengan, ya kan, his own feet, ya kan, yaitu kakinya sendiri. Harus punya kendaraan, a political vehicle. Nah, political vehicle-nya itu hanya tersedia 4 slot maksimal. Kalau presidential threshold-nya 20%. Jadi slot yang dia bisa masuki, slot Nasdem, PKS, Demokrat, yaitu poros gondang dia. Kemudian slot PKB, katakanlah dengan Gerindra, ya, atau slot apa ini, ya, slot Prabowo Caimin, kemudian slot Megawati Soekarno Putri, PDIP, dan slot KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Padahal 4 slot itu punya jagoannya masing-masing. Nah, harapan yang paling potensial adalah di slot sini aja. Jadi di slot Nasdem, PKS, Demokrat, kalau mereka kemudian sepakat untuk menjalin koalisi. Kalau tidak, gone with the wind, berlalu atau terbang bersama angin. Atau misalnya oligarki sepakat untuk menyingkirkan Anies Baswedan dari pencalonan dan hanya membiarkan orang-orang yang di-endorse oligarki untuk bertarung di 2024 presidential election. Jadi sahabat era sekalian, satu sisi Anies punya keuntungan karena he is the governor of Jakarta, the Indonesian capital city. Tapi di sisi lain dia juga belum jelas kendaraan politiknya karena dia bukan orang partai. Tantangan terberat Anies Baswedan adalah ketika dia tidak lagi menjadi governor atau gubernur, yaitu pada Oktober tahun ini. Artinya dia tidak punya lagi panggung, dia tidak punya lagi apa-apa. Dia hanya mengandalkan pesona pribadinya untuk terus menjadi sorotan publik. Itu pun perlu modal besar, ya kan? Misalnya apakah televisi masih tertarik lagi untuk mengundang dia di program-program acara televisi yang biasanya orientasinya lebih pada pejabat publik? Atau bisa jadi slot-slot TV akan dibeli oleh kekuasaan untuk tidak menampilkan Anies? Why not? Ya, it is possible, ya kan? Maka dia akan rely on media-media independen seperti RH Channel ini. Karena RH Channel itu bisa menampungnya. Nah, tantangan terberat dia adalah ketika tidak lagi menjadi governor, dan itu periodenya cukup lumayan 1 tahun. Ada periode 1 tahun. Ya, barangkali 1 tahun itu dia akan keliling Indonesia, one thing for sure, ya. Dia akan keliling Indonesia, tapi keliling Indonesia saja tidak cukup, sobat era sekalian. Karena berapa daerah yang harus dia kunjungi, ya kan? Maka salah satunya ya yang paling efektif adalah mengunjungi media-media sosial. Berharap mereka film-film tentang Anies, ya, perdebatan-perdebatan tentang Anies, pendapat-pendapat Anies itu bisa tersebar dimanapun. Secara jauh lebih terstruktur, proporsional, ya. Dan intinya adalah ya kampanye lah. Nah, sementara pertemuan fisik itu dibutuhkan untuk daerah-daerah tertentu, ya, untuk pencitraan, untuk kira-kira diambil gambarnya mana daerah yang dia akan banyak disambut. Karena kalau soal mata pilih, barangkali jauh lebih efektif menggunakan sarana teknologi, terutama internet. But we don't know exactly, ya, apa strateginya nanti. Jadi sekali lagi sahabat era sekalian, yang kita harapkan there will be a genuine presidential election, itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan Anies bisa menjadi calon, tapi kalau bisa minta lebih, Rizal Ramli jadi calon, Gatot Nurmantio calon, Lanyala calon, ya, tambah Ganjar, ya, tambah Puan, sehingga ya lebih banyak calon, itu jauh lebih bagus. 5-10 calon kalau bila perlu, ya, pasangan calon, tidak hanya calon presidennya tentunya. Oke, kita lihat sahabat era sekalian dan kita bacakan, ya, pendapat sobat era terkait dengan ini. Apakah iya, ya, cuma terpleset saja dia bisa menjadi presiden, ya? Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden. Ada yang bilang 2024
Anies Presiden. Padahal lagu itu bisa diganti semua. 2024 Ganjar Presiden. Yang nggak bisa 2024 Prabowo Presiden. Nggak enak. Kalau Bowo Presiden, bisa, masih bisa. Ya saudara sekalian, coba kita lihat ya. Misalnya hasil polling sampai saat ini so far dengan 19 kilo. Anies masih meraja dengan 87%. Tapi ya sekali lagi itu hanya polling ya. Oke, coba kita bacakan saudara sekalian. Dari Urup Fishing, siapapun yang memimpin jika tidak bisa menyatu dengan rakyat Indonesia akan tersungkur. That's the point. That's good ya. Kemudian Bang, saya mau tanya apakah orang yang abang undang ke podcast ada yang minta dibayar enggak Bang? Enggak ada. Jadi saya konsep podcast saya adalah narasumber membutuhkan saya. Oke. Kalau narasumber membutuhkan saya, ya saya undang. Tapi kalau dia tidak membutuhkan saya, ya ngapain memaksa orang ya kan? Jadi konsepnya adalah membutuhkan. Oke. Jadi perkara kemudian yang lemah-lemah kita kasih ongkos pulang, ya itu soal kemanusiaan saja sobat era sekalian. Tapi intinya adalah gak pakai yang begitulah. Kecuali kalau ini mungkin sudah profesional banget, we don't know exactly ya, someday. Tapi untuk sementara kan masih amatiran ya. Ya, one thing for sure, itu akan menjadi tantangan bagi Anies Baswedan. Apakah dia masih mengorbit atau tidak. Jadi sobat era sekalian, ada orang yang hebat itu karena jabatan. Karena itu tidak perlu sombong. Udahlah, beberapa pejabat itu kalau nggak lagi menjabat, nggak ditengok lagi sebagai calon presiden. Tapi karena dia menjabat, makanya dia kemudian ditengok sebagai calon presiden. Nah, ini tantangan bagi Anies. Cuma kelebihan Anies adalah dia harapan bagi kekuatan di luar istana. Karena dia harapan, maka akan ada gelombang yang akan mendukung dia. Nah, gelombang yang akan mendukung dia ini harus dilihat apakah cukup besar, tetap besar, bertambah besar, atau mengecil. Kalau mengecil ditinggalkan oleh partai politik dia. Tapi kalau tetap besar, maka partai politik akan mengambilnya. Ya minimal Nasdem sudah bau-bauinnya. Ya kira-kira begitu. Walaupun nggak ada jaminan. Tapi kalau dilihat Nasdem, wah ini kok semakin besar gelombangnya ini, maka Nasdem tinggal menunggangi gelombang tersebut. Bersama PKS dan Demokrat misalnya begitu. Nyengir 46 channel. Assalamualaikum Bung RH, apakah Pak Anies siap kalau jadi RI1 dengan bom waktu yang ditinggalkan Pak Joko? PR yang sangat berat penerus pemimpin 2024. Salam cadas buat Bung RH serta kru dan keluarga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya kita tanyakan saja dua hal. Siapkah dia? Harus siap. Ya. Yang kedua, kita tanya pada pendukung Presiden Jokowi, is it Presiden Jokowi meninggalkan bom waktu? Apakah Presiden Jokowi sesungguhnya meninggalkan kesuksesan? Nah, itu hal yang harus kita lihat ya. Oke. Ganjar kalau anak buahnya nggak benar bisa bertindak. Contoh bangunan sekolahan yang tepu-tepu. Ya good ya. Kita dukung pemimpin yang memang bertindak sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Alah, politik itu kejam, manis di bibir doang. Yalah, manis di bibir. Kata akulah penyebabnya. Ada lagu itu ya. Saya akan pilih presiden yang berjanji akan ungkap KM 50 ya. Kilometers 50 ya. Oke. Yay Anies. Oke. Gangster Ahok ingin Anies dan AHY gagal maju capres 2024. Ya jadi sobat era sekalian, ada satu hal yang ingin saya share ya. Siapapun orangnya, presidennya ya, kita berharap bahwa ya, atau calonnya maksud saya, kita berharap there will be a fair presidential election. Jadi pemilihan yang fair, yang jujur, yang amanah yang terpilih, bukan yang money politics misalnya. Karena itu ya kita sebagai rakyat Indonesia menginginkan bahwa pemilihan presiden itu ya jujur dan adil, tidak pakai money politics, tidak ditentukan oleh kekuatan uang oligarki yang bisa membeli suara dari Sabang sampai Merauke. Atau misalnya ada keterlibatan state aparatus
di mana hanya state aparatus yang bisa mengontrol perolehan suara dari mulai dari TPS sampai ke penghitungan nasional dengan cara yang sangat baik karena jaringan mereka tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu kita harus pastikan Sobat Era sekalian, jangan sampai kemudian pemilu atau Pilpres 2024 diwarnai kecurangan-kecurangan. Makanya saya mengatakan legacy bagi pemerintahan Presiden Jokowi adalah membuat pemilu ini atau Pilpres ini berlangsung secara jujur dan adil. Untuk jujur dan adil, Presiden Jokowi tidak boleh berpihak kepada salah satu calon, tapi cukup menyiapkan infrastruktur pemilu yang jujur dan adil yang belum pernah kita peroleh atau kita dapatkan, kita realisasikan selama masa reformasi. Pemilu reformasi, pemilu yang kurang dan curang. Mulai dari penyelenggara pemilunya yang tidak independen sampai player-playernya atau pemain-pemainnya. Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Sekali lagi, Anda yang mendukung Anies Baswedan, selamat ya atas pujian-pujian banyak pengamat. Tapi juga hati-hati kalau kemudian akhirnya oligarki membuat dia tidak bisa terpilih sebagai capres ya, atau apatah lagi sebagai presiden. Capres saja tak bisa ya. Oke, saudara sekalian, jangan lupa ya kunjungi RH Podcast, Refli Harun Podcast. Ada interview saya dengan Azumardi Azra soal cukong dan oligarki perusak masa depan demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat sekalian, hari ini saya ada spesial event ya, yaitu wisuda anak kedua saya, Naufal Fikri ya. Dia adalah penyandang autism ya, yang ya walaupun tertati-tati akhirnya tetap bisa menyelesaikan studinya tepat waktu 4 tahun. Doakan yang terbaik ya, karena kami orang tua sudah menyadari ya akan kekurangan Naufal Fikri ya, walaupun badannya gede, usianya sudah 20-an tahun, tetapi perilakunya seperti anak-anak ya, karena mengidap autism. Jadi child forever ya, tetapi alhamdulillah ya, paling tidak dia bisa menyelesaikan studinya. Dan mudah-mudahan itu menjadi bekal dalam hidupnya ke depan ya. Walaupun kami menyadari tentu tidak mudah ya untuk bersaing di antara orang-orang dewasa dengan jiwa anak-anak, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindunginya dan memberikan rezeki yang baik baginya ya. Baik sekarang maupun yang akan datang. Baik langsung kepadanya maupun melalui orang-orang yang mencintainya. Itu Sobat Era sekalian ya, sedikit kabar gembira. Makanya pagi tadi saya tidak live karena memang sudah harus standby di Jakarta Convention Center pukul 7 karena wisudanya dimulai pukul 7. Dan Naufal Fikri ini memang mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu harus di dekat rumah. Karena itu kami tidak berpikir untuk memasukkan kuliah tempat lain ya, kecuali di Binus University yang memang tidak jauh dari rumah kami. Ya kira-kira kalau naik motor cuma berapa menit saja ya, sebelum pandemi ketika dia di kelas atau ke kelas dia diantar, tetapi ketika pandemi kuliahnya kuliah daring ya. Ya, tadi juga kita lihat bagaimana antusiasnya masyarakat Sulawesi Selatan ya, menyambut Anies Baswedan, dan bisa dikatakan Sulawesi Selatan akan menjadi basis Anies Baswedan karena ya tidak ada Yusuf Kala lagi di pemerintahan Presiden Jokowi, dan Yusuf Kala dipersepsi sebagai orang yang mendukung Anies Baswedan. Tapi lebih dari itu tentu luar Jawa memang potensial akan dimenangkan Anies Baswedan kalau pemilihan, karena persepsi orang terhadap Presiden Jokowi adalah lingkaran
kekuasaan di seputar istana, dan kemudian tentu daerah basisnya adalah terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, serta Indonesia Timur, tetapi bukan seperti Sulawesi Selatan. Nah, Indonesia Barat itu basisnya Prabowo sesungguhnya. Tapi kita lihat bagaimana ke depannya ya. Yang paling penting adalah pemilu itu harus jujur dan adil. Kalau tidak jujur dan adil ya susah ya. Kemudian beraninya main keroyokan nih, hidup demokrasi ya. Ada yang bilang, Bang, tolong dianalisis penyebab kekalahan Brazil dan Belanda yang dijagokan Refli Harun sendiri. Ya memang tim jagoan saya ya. Tetapi tim jagoan saya yang paling utama adalah Brazil ya. Tetapi ternyata kalah Brazil karena Brazil terlalu percaya diri, mengingat performa Kroasia yang tidak terlalu baik juga mulai dari babak penyisian sampai babak per-8 final ya, tertati-tati, terakhir menang adu penalti, sementara Brazil convincing menangnya 4-1 atas Korea Selatan. Jadi itulah yang menyebabkan Brazil terkesan ya tidak mau bersusah payah seperti Kroasia. Coba bayangkan pemain Kroasia itu siapa? Luka Modric misalnya, walaupun sudah tua, lebih tua dari Neymar, tapi masih mau berlari ke sana kemari, bandingkan dengan Neymar yang nggak mau berlari lagi ya. Jadi wajar saja kalau kalah. Oke, tapi itu bukan soal ya. Kita tetap harus menjalani hidup ini ya dengan tim sisa lainnya. Oke, coba kita bacakan ya. Rapat akbar bersama Anies Baswedan, RMS ya. Kami orang Sulsel tak akan bikin malu ya. Kemudian ada juga Anies, terasa betul semangat perubahan dari masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan. Masa rela berdesakan sambut kedatangan Anies Baswedan di Makassar. Coba kita bacakan ini ya. Makassar, pijarnews.com. Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan melakukan kunjungan silaturahminya ke Makassar, Sulawesi Selatan. Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu tiba di Bandara Lama Sultan Hasanuddin Maros sekira pukul 9.30 WITA waktu Indonesia bagian tengah. Ratusan masyarakat tampak memenuhi pintu masuk ke bandara untuk menanti kedatangan Anies Rashid Baswedan. Tak pelak saat Anies keluar, ratusan warga berebut untuk bersalaman. Butuh perjuangan untuk menjangkau tangan Anies Baswedan sebab massa yang hadir harus ikut berdesakan. Selain itu, massa yang hadir tak henti-hentinya meneriakkan Anies Presiden. Usai melayani antusias para pendukung dan simpatisannya, Anies menyampaikan terima kasihnya kepada massa yang hadir. Terima kasih atas kedatangannya di bandara ini, menggambarkan semangat perubahan dari semangat Makassar dan Sulawesi Selatan, kata Anies dalam orasinya. Anies juga mengajak relawan untuk berjuang bersama dan bergandengan tangan dalam perjalanan untuk tujuan akhir kebaikan untuk bangsa dan Republik Indonesia. Insya Allah perjalanan ini dimudahkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama memulai dan insya Allah berjalan lancar sampai di ujung, katanya. Yang begini-begini ini jarang diucapkan dengan orang yang tidak terlalu berorientasi pada agama ya. Tapi kata Saiful Mujani, calon presiden yang diinginkan itu yang penting merakyat. Pintar dan agamis nggak penting, katanya ya. Oke. Kata penonton, kata rakyat Indonesia yang disurveinya. Usai disambut di bandara, Anies Baswedan kemudian menuju kampus Pasca Sarjana UMI Makassar untuk menyampaikan kuliah umum. Wajar kalau dia kuliah umum ya, memang dia punya pendidikan PhD ya, memang bukan kaleng-kaleng ya pendidikannya, dan dia juga mendapatkan beasiswa Fulbright seperti saya ya. Walaupun saya tidak full dan tidak bright. Oke, coba kita bacakan lagi ya. Rapat akbar bersama Anies Baswedan, RMS, kami orang Sulsel tak akan bikin malu.
fajar.co.id Makassar. Ribuan masyarakat hadir dalam kegiatan rapat akbar dan silaturahmi bersama calon presiden pilihan Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan di Celebes Convention Center CCC ya, luar biasa. Jalan Tanjung Bunga Makassar Sabtu. Dalam sambutannya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem Rusdi Mase melaporkan bahwa peserta yang hadir berasal dari kader Nasdem, simpatisan, relawan Anies dan masyarakat Sulsel. Kegiatan ini dihadiri seluruh fraksi Nasdem di kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Sulsel, seluruh kader Sulsel dan relawan, tegas RMS, ya seperti Republik Maluku Selatan ya sapaannya. RMS menambahkan kader Partai Nasdem akan bertanggung jawab memenangkan Anies Baswedan di Sulawesi Selatan. Insya Allah ke depan sebagai kader Partai Nasdem kamilah yang bertanggung jawab memenangkan Bapak di Sulsel, kata RMS. Beber RMS ya, kader Nasdem lanjut RMS akan menjadikan Anies sebagai Presiden 2024 dan itu merupakan bentuk tanggung jawab yang dimaksud sebelumnya. Artinya ini sudah menjadi tanggung jawab kami semua di Sulsel untuk menjadikan Pak Anies Presiden 2024 mendatang, tambahnya. Untuk itu kata RMS, melalui silaturahmi ini kader Nasdem Sulsel mohon arahan, petunjuk dan wejangan apa yang harus dilakukan sebagai tim di Sulsel. Kami sebagai orang Sulsel tena apa kasih ki tidak akan kasih malu ki pungkasnya. Jadi ki itu adalah artikel ya yang sering dipakai ya, ujungnya coy mungkin ya, atau le apa friend, shop dan lain sebagainya. Cuma bedanya di belakang ya, tambahan itu. Ya, itu sobat era sekalian ya, bagaimana Anies disambut antusias di Sulawesi Selatan, dan itu predictable sesungguhnya karena Sulawesi Selatan memang basisnya Yusuf Kalla, dan kita tahu masyarakat Sulsel termasuk yang fanatik ya terhadap pimpinan-pimpinannya, terhadap arus yang memang dianggap mewakili Sulawesi Selatan. Dan dalam konteks ini Anies Baswedan tentu dianggap ya orang yang mewakili kepentingan Sulawesi Selatan karena kedekatannya kepada tokoh-tokoh Sulawesi Selatan. And in general Sulawesi Selatan juga kuat dalam aspirasi kanannya ya. Oke, waktu Habibie misalnya, bagaimana Sulawesi Selatan melawan luar biasa ketika Habibie ditolak pertanggungjawabannya ya. Tetapi memang Sulsel juga bisa sangat lunak ya. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian melakukan pendekatan yang persuasif terhadap masyarakat Sulsel. Tapi kalau dikerasi dia bisa lebih keras lagi. Mudah-mudahan Anies Baswedan bisa terus memberikan pencerahan ya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena itu baik bagi Republik ini ya. Dan pencerahan yang sama tentu juga diharapkan dari Ganjar, dari Prabowo, you name it, calon presiden. Bukan pendekatan yang katakanlah menyogok atau menyuap rakyat dengan memberikan sembako dan lain sebagainya sehingga rakyat mau didatang ya, bukan karena partisipasi tapi karena mobilisasi. Nah, mobilisasi adalah demokrasi yang fake ya, fake demokrasi. Kita ingin yang genuine demokrasi, yaitu partisipasi. Mereka datang ya, hadir itu bukan karena dimobilisasi ya. Kalau cuma sekedar pemberitahuan itu is okay, itu namanya sosialisasi, tetapi yang paling penting dia datang dengan kesadaran penuh, dengan kesadaran sendiri ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat daerah sekalian. Suaranya nggak ada. Is it? Udah ya. Kok bisa ya? Tapi mudah-mudahan cuma depan aja ya. Kemudian alhamdulillah, selamat ya Noval sayang, sehat selalu, salam dari Hong Kong. Terima kasih ya Susi 72. Keren Noval Fikri, sehat dan sukses selalu buat Noval. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Suaranya nggak ada Bang RH ya. Mudah-mudahan nggak panjang ya, suaranya nggak ada. Nggak ya. Oke. Kemudian Anies udah pasti menang, yang ditakutin rakyat tuh para parlemen yang terpilih 2024. Sudah pasti menang.
jangan jumawa dulu ya, karena pertanyaannya adalah kalau lawan Anies adalah sosok yang sama populernya dan dibantu oleh kekuasaan, nah itu yang menjadi persoalan. Karena itu kita selalu berharap Presiden Jokowi tidak menggunakan ya cara-cara curang untuk memenangkan jagoannya. Jadi membiarkan sesama anak bangsa berkompetisi secara baik, secara sehat ya, tidak menggerakkan state aparatus, menggerakkan buzzer, menggerakkan state financial resources, menggerakkan fasilitas umum untuk memenangkan calon tertentu ya. Karena pembiaran terhadap Erick Thohir misalnya itu menurut saya sudah too much ya, sudah kebangetan, karena jelas-jelas menteri seperti Erick Thohir menggunakan fasilitas publik untuk mengkampanyekan dirinya, untuk mensosialisasikan dirinya, bahkan menjadi ketua panitia urusan perkawinan Kaisang ya. Apa urusannya seorang menteri? Mungkin tidak korupsi, tetapi paling tidak seperti kata Rocky Gerung, rakyat memilihnya, presiden melantiknya ya untuk bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk keluarga presiden tentunya, karena perkawinan adalah hal yang sifatnya private, bukan public ya. Jadi bukan public affairs tapi private affairs, dan tidak seharusnya menggunakan instrumen negara, kecuali instrumen negara dalam hal pengamanan. Karena kepada diri presiden itu melekat pengamanan 24 hours, 24 jam. Tapi tidak pada yang lainnya, menteri-menteri lainnya. Jadi menteri lainnya silahkan datang ya sebagai tamu undangan, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas jabatan, apalagi sampai menjadi panitia segala gitu ya. Oke. Dan juga ketika deploy pasukan ya, apakah itu dibiayai oleh pribadi Erick Thohir? Kan enggak, pasti dibiayai oleh negara ya. Oke. 2024 semoga Bung Refli Harun menjadi ketua MK atau Menkumham. Saya kalau didoakan untuk menjadi pejabat, ya namanya doa ya kita aminkan saja, alhamdulillah. Tapi kalau boleh ya, yang kita dambakan, yang kita inginkan adalah negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, pemimpinnya tidak alergi terhadap agama, terhadap Islam. Kemudian pemimpinnya tidak alergi dikritik ya. Undang-undang yang dihasilkan berorientasi pro masyarakat. Jadi tidak ada gunanya ya kita berada di pemerintahan kalau kemudian pemerintahan abai terhadap aspirasi rakyat, abai terhadap cita-cita konstitusional. Ya, saya sering mengkritik misalnya Pak Mahfud orang yang baik, punya ide-ide progresif demokratis, tetapi ketika mengendorse Perpu Ormas misalnya, dan kemudian sangat bersemangat untuk membubarkan FPI ya, serta sengaja mengunderline kata-kata Amin Rais soal KM 50, maka disitulah saya merasa sangat berkurang respeknya, mengingatkan saya pada kejadian 2010 ketika ada isu korupsi di Mahkamah Konstitusi yang kemudian justru yang bersangkutan membela mati-matian seolah-olah tidak ada, padahal ternyata benar-benar ada dan terbukti 3 tahun kemudian ketika Akil Mukhtar ditangkap, dan ketika ditangkap itu sudah jelas bahwa korupsinya itu terjadi pada era Mahfud MD juga. Jadi sahabat era sekalian, kadang-kadang kita merasa sedih juga ya, orang-orang yang paham tentang demokrasi, tentang hak asasi manusia ketika dia berkuasa justru menjadi legitimator terhadap pelanggaran hak asasi manusia. KM 50, pembubaran FPI misalnya, pemenjaraan Habib Rizik, itu adalah contoh bagaimana pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang betul-betul melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oke. Tapi untung ya, Mahfud MD bersuara terhadap kasus Yosua ya, seolah-olah menutupi kesalahan terhadap KM 50, tetapi tetap absen dalam hal KM 50. Oke. Pak Anies itu surveinya paling rendah,
Tapi penyambutannya luar biasa. Jadi penasaran pengen lihat yang surveinya paling tinggi, pastinya harus 10 kali lipat banyaknya. Bang Refli kasih saran ke Pak Anies, taklukan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadikanlah kekalahan Prabowo di Jatim dan Jateng, hak pilihnya sangat banyak, jangan terlalu terlena dengan luar Jateng. Kemarin ketika di Jateng itu kalau tidak salah kemenangan Jokowi sangat convincing ya, sampai 70%. Dan itu sebenarnya questionable ya, patut dipertanyakan. Tetapi ya itulah yang terjadi karena kemenangan mata biji, per biji itu paling penting karena one person one vote ya, prinsipnya vote. Karena itu dimanapun suara itu maka harganya sama. Sementara kita tahu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat adalah provinsi dengan mata biji yang paling banyak, mata pilih ya maksudnya. Jadi sahabat era sekalian, itulah demokrasi. Walaupun penduduk kita tidak merasa, resourcesnya juga tidak merata, tetapi karena ini adalah pemilihan wakil rakyat, bukan wakil batu, bukan wakil sumber daya alam, maka harganya kurang lebih sama, walaupun tidak sama persis ya. Itu yang kemudian dikonversi dengan perwakilan Dewan Perwakilan Daerah, di mana setiap provinsi mau besar dan kecil itu diwakili 4 orang. Tapi persoalannya kewenangan DPD-nya yang tak ada. Masalahnya begitu ya. Orang bahkan tidak menganggap anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Oke, insya Allah Jateng dukung Pak Anies. Ya, dibuktikan saja nantinya ya. Assalamualaikum Bung RH, tolong jelaskan sekali-kali apa itu politik identitas agar orang yang awam paham, karena seringkali pihak rezim nyebut-nyebut politik identitas ya. Jadi sahabat era sekalian, politik identitas itu menggunakan identity ya untuk memenangkan pertarungan. Nah, identity itu apa aja? Bisa identitas agama, bisa asal daerah, bisa nationality kalau kita di luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah semua orang ada identitas, tetapi persoalannya adalah apakah dia ketika memerintah itu akan berlaku eksklusif tidak? Apakah dia hanya berbuat bagi kelompoknya atau enggak? Kan artinya ketika orang pemilihan sering sekali orang menggunakan identitas tertentu, haji, haja, asal daerah, militer, nasionalis, islamis dan lain sebagainya. Itu sebuah hal yang tidak perlu kita hindarkan lagi. Memang itu terjadi, it happens sejak dahulu kala. Orang-orang kemudian diidentifikasi dengan identitasnya, ya. Entah itu agamanya, asal daerahnya, jenis kelaminnya, bahkan strata pendidikan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah walaupun dia mengeksploitasi identitas untuk memenangkan pertarungan, sama seperti halnya mereka yang nasionalistik kan, bagaimana mengglorifikasi hal tersebut di Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, atau Jawa Barat. Tapi intinya adalah ketika dia berkuasa, dia tidak eksklusif, tidak hanya berbuat bagi kelompoknya, tetapi betul-betul menjadi presiden kita semua. Makanya saya protes ketika Presiden Jokowi dalam periode kedua ini masih saja mempertahankan yang namanya relawan-relawan. Bahkan sekarang relawan digerakkan untuk mendukung putra mahkota Presiden Jokowi. Sobat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil 1-2 video lagi. Tapi sepertinya enggak ya, karena pertandingan sepak bola akan segera dimulai, walaupun semangat untuk menonton sudah mulai berkurang setelah Brazil tersingkir. Sementara pertandingan Portugal dan Maroko agak dilema ya. Saya pengen juga Maroko menang sebagai negara dunia ketiga ya, dunia ketiga dalam sepak bola maksudnya, agar tidak dikuasai semua the giant. Karena yang sudah masuk semifinal kan negara-negara Eropa semua. Itu ada dan Amerika Latin ya, ada Argentina, kemudian ada Kroasia. Tapi kalau misalnya Maroko masuk semifinal, wah keren juga, akan berhadapan dengan Prancis atau Inggris. Ya, sahabat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik ya. Dan besok pagi-pagi saya tidak bisa lagi live, tetapi
saya upayakan ya, karena ada agenda ke luar kota juga untuk menghadiri undangan pernikahan mantan pejabat publik, tapi bukan pejabat publik dan bukan Kaisang. Kalau Kaisang kagak diundang ya, because who am I, siapalah saya kan. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.